Bayangkan sebuah kamar kos yang awalnya nampak biasa saja, ketika malam tiba, suasananya berubah menjadi sepi, mencekam, dan hanya suara dering telepon yang sesekali memecah keheningan. Oke, kembali lagi di Zona Misteri segmen horor. Tempat dimana kita bakal ngebahas cerita-cerita seram yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, kali ini aku bakal bawain cerita tentang sebuah kisah horor dari seorang mahasiswi di kosannya saat kuliah dulu di kota Surabaya. Tapi maaf ya, aku nggak bisa sebutin nama orangnya karena dia emang nggak mau kalau namanya diketahuin. Cerita ini berawal dari kisah seorang mahasiswi semester akhir yang kita sebut aja namanya itu Rina. Nah, Rina itu baru pindah kosan karena kos lamanya kurang nyaman. Di kos barunya ini dia dapat fasilitas lengkap, mulai dari CCTV, penjaga kos, kamar mandi dalam, bahkan ada telepon di setiap kamar. Sesuatu yang jarang banget ditemukan di kos karena biasanya kan kayak gitu adanya di hotel ya atau guest house gitu. Tapi siapa sangka justru di kos yang terbilang mewah inilah Rina mengalami teror yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah, sebelum lanjut kisah horor ini sebelumnya udah diulas di websitenya Zona Mahasiswa, lebih khususnya di segmen Zona Misteri. Jadi kamu bisa langsung cek aja di website itu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian siapin dulu cemilan, minuman, dan ambil posisi duduk paling nyaman. Karena sebentar lagi zona horor aktif. Jadi ceritanya tuh gini, Rina ini seorang mahasiswi dari luar kota yang kuliah di kota Surabaya. Dia datang ke Surabaya buat kuliah di salah satu kampus ternama yang ada di sana. Dia tuh bukan mahasiswa baru guys, udah tahun terakhir. Jadi ya skripsi udah menunggu, udah sibuk banget dia. Nah, Rina itu dikenal sebagai anak yang rajin dan mandiri. Dia nggak terlalu suka bergantung dengan orang lain. Tapi karena di semester akhir itu beban tugasnya makin berat, akhirnya dia mutusin buat pindah kos yang lebih dekat dengan kampus. Alasannya biar lebih gampang ke perpustakaan sama ke kampus buat bimbingan. Kos lama Rina sebenarnya tuh udah nyaman, tapi lokasinya agak jauh dan itu ngebuatnya merasa kurang aman, apalagi buat pulang malam. Makanya begitu ada kos yang lebih bagus dan dekat dengan kampus, dia langsung ambil. Kos baru ini fasilitasnya lengkap banget, bahkan bisa dibilang salah satu kos premium yang ada di daerahnya waktu itu. Kenapa disebut premium? Karena ada penjaga kos, kamar mandi dalam, dan yang paling keren di setiap kamar ada telepon pribadi yang bisa dihubungi langsung dari lobi atau dari kamar lain. Udah kayak hotel bintang 5 aja. Rina ngerasa beruntung banget waktu itu karena nggak mudah dapetin kos sebagus ini. Fasilitas lengkap, tempat tenang, pokoknya ideal banget buat ngerjain skripsi. Tapi ada satu hal yang dia nggak sadari. Kos ini ternyata punya sejarah. Beberapa penghuni sebelumnya juga pernah ngalamin kejadian aneh. Tapi nggak ada yang mau cerita langsung. Konon, kamar yang dia tempati adalah kamar yang paling sering ditinggalin mendadak sama penghuni sebelumnya. Awalnya Rina nggak mikir aneh-aneh. Dia fokus sama tugas-tugasnya.
Tiap hari kuliah, ke perpustakaan, kadang pulang malam karena ngerjain skripsi sampai tengah malam ya kan. Terus dia seneng bisa lebih produktif walaupun sebenarnya makin lama makin sering dia ngerasa kayak ada yang nggak beres. Suatu malam di sekitar jam 12-an, Rina lagi ngerjain skripsinya di laptop. Lagi fokus-fokusnya nih. Tiba-tiba telepon di kamarnya bunyi. Nah kalian bisa bayangin kan? Jam segitu, telepon bunyi di kamar yang seharusnya aman. Nggak ada siapa-siapa yang tahu nomornya, kecuali orang dalam kos. Nah pas diangkat, sunyi. Nggak ada suara apa-apa. Rina berpikir mungkin cuma gangguan atau salah sambung. Dia lanjut lagi ngerjain skripsi, tapi nggak lama, telepon itu bunyi lagi. Cuman kali ini, begitu diangkat, dia dengar suara anak kecil. Pelan banget. Kayak suara bisikan. Nah, anak kecil itu bilang, "Kakak, bangun. Katanya mau bimbingan skripsi." Rina langsung ngerasa aneh, tapi dia berusaha buat gak panik. Mungkin ada yang iseng atau emang suaranya bocor dari kamar sebelah. Tapi pas dia tanya ke penghuni kos lain, gak ada yang ngaku. Barusan telepon. Dia mulai ngerasa ada yang gak beres, tapi ya karena mungkin baru pertama kali terjadi, jadi dia mikirnya logis aja. Beberapa malam kemudian, telepon itu bunyi lagi tepat di jam 1 pagi dan lagi-lagi suara anak kecil itu muncul. Kali ini jelas banget dia bilang, "Karina bangun. Katanya mau bimbingan skripsi." Ngeri gak sih? Malam-malam ada bocil tiba-tiba telepon kayak gitu. Akhirnya Rina mutusin buat ngecabut kabel teleponnya biar nggak bunyi sekalian. Dia kira masalah selesai, tapi ternyata di malam itu juga Rina kebangun di tengah malam karena ngerasa ada yang manggil namanya. Karena ngerasa kepanggil, dia buka mata pelan-pelan. Terus dia ngelirik ke arah jendela. Di luar jendela itu ada sosok anak kecil berdiri sambil tersenyum lebar. Tatapannya kosong dan bibirnya bergerak seakan-akan dia tuh ngomong sesuatu. Kebayang nggak? Posisi kamarnya Rina ini ada di lantai 2, tapi anak itu berdiri di luar jendela ngeliatin dia. Sudah beberapa malam, Rina nggak bisa tidur nyenyak. Hati kecilnya selalu merasakan kayak ada sesuatu yang salah. Akhirnya Rina berusaha keras buat melupakan kejadian itu. Tapi bayangan sosok anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Mulai dari wajahnya yang pucat, tubuhnya yang lemah, dan pandangannya yang kosong. Sosok itu seakan ngebawa cerita yang gak bisa diucapkan gitu. Tapi apa sebenarnya yang pengen disampaikan? Apa yang ngebuat makhluk itu tinggal di sini bahkan setelah bertahun-tahun sudah berlalu? Sedang kalut dengan pikirannya, tiba-tiba pundak Rina ini ada yang nyentuh dari belakang. Rina terkejut. Vina tetangga kosnya tiba-tiba ada tepat di belakangnya dengan masker yang menutupi seluruh wajahnya. Astaga Vin, aku kira kamu setan. Masa manusia secantik ini kamu bilang setan? Tapi beneran kamu lihat anak kecil di jendela? Serius Rin? Iya Vin, aku juga gak mau percaya. Tapi beneran, dia kayak muncul gitu aja. Mukanya pucat, terus pandangannya kosong. Tiba-tiba langsung hilang. Sebenarnya kamu bukan orang pertama yang cerita soal anak kecil di sini. Aku sendiri nggak pernah lihat langsung sih. Tapi dulu aku pernah dengar dari penghuni lama di sini. Katanya mereka juga pernah ngalamin hal yang sama. Serius, Vin? Jadi di kos ini ada cerita soal anak kecil itu? Katanya sih gitu, Rin. Dulu ada rumor kalau kos ini pernah jadi tempat tinggal satu keluarga kecil. Tapi mereka pindah karena ada kejadian tragis. Anak mereka katanya meninggal karena sakit.
Tapi entah kenapa sosok anak itu kayak masih tertinggal di sini. Makanya beberapa penghuni pernah lihat sosok anak kecil di lorong atau di jendela kayak yang kamu lihat. Ya ampun. Jadi aku nggak ngigo ya, Vin? Aku sempat mikir aku cuma kecapean. Enggak, Rin. Aku yakin itu beneran. Beberapa teman kos yang dulu juga cerita kalau mereka ngerasa diawasi tiap malam. Terutama kalau lagi sendirian di kamar. Aduh, jadi makin serem ya. Aku nggak nyangka banget bakal ngalamin hal-hal kayak gini. Aku nggak tahu harus ngapain. Kalau begini terus, aku kepikiran buat cari tempat tinggal lain aja. Sabarin. Mungkin bisa coba lebih sering berdoa. Kadang mereka juga cuma numpang atau nggak sadar mereka masih tinggal di sini. Lagi pula, katanya dia nggak ganggu secara langsung kan? Sejauh ini sih cuman muncul terus ngilang gitu aja. Tapi ya tetap aja, Vin. Tiap malam aku jadi parno sendiri. Apalagi kalau kepikiran mukanya yang pucat dan kosong gitu. Bener-bener gak bisa lupa. Aku ngerti kok, Rin. Gak gampang ngadepin hal-hal kayak gitu. Kalau kamu butuh teman buat ngobrol, kamu bisa kok tidur di kamar aku dulu. Kasih tahu aja ya. Kita hadapin bareng-bareng. Oke? Thanks ya, Vin. Aku jadi sedikit lebih tenang. Setelah cerita ke Vina soal sosok anak kecil di jendela itu, Rina mulai tenang. Dia pikir semua kejadian itu tadi masih bisa dihadapin bareng Vina. Tapi ternyata ada hal yang lebih menakutkan yang sedang menanti. Rina awalnya ngerasa aman-aman aja selama beberapa malam setelah insiden itu. Karena nggak ada lagi telepon tengah malam atau sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di luar jendela. Jadi dia bisa fokus lagi nih sama ngerjain skripsi. Dan sementara waktu dia nggak kepikiran soal pindah kos karena deket banget sama kampus. Tapi setelah beberapa hari, tanda-tanda aneh mulai muncul lagi. Bahkan lebih seram dari sebelumnya. Malam itu Rina pulang agak larut. Dia baru pulang dari ngerjain skripsi bareng teman-temannya di sekitar jam 11 malam. Jalanan udah mulai sepi. Saat masuk gerbang kos, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Koridor menuju kamarnya yang biasanya terasa biasa aja itu mendadak terasa lebih panjang tapi sunyi. Karena memang suasananya mencekam, tubuh Rina ini gemetar pelan-pelan. Cuman, ya dia berusaha buat mengabaikan koridor yang kosong itu. Tapi tiba-tiba di ujung lorong dia ngelihat sosok bayangan. Bayangan itu kelihatan seperti nenek-nenek tua yang sedang duduk di kursi kecil dan dia sedang menunduk. Si Rina memperhatikan dengan lebih seksama. Dia belum pernah ngelihat ada nenek-nenek yang ada di kos ini. Pikiran-pikiran aneh mulai berkelebat di kepalanya, tapi dalam hal itu juga dia mencoba untuk tetap tenang. Waktu Rina jalan, makin lama makin deket, jantung dia tuh berdetak, makin lama makin cepet. Nah, sosok itu tadi masih duduk diem, kayak nunggu gitu. Rambutnya panjang, berantakan, dan sebagian tuh nutupin wajahnya. Baju yang dia pakai terlihat kusam, seperti pakaian yang udah bertahun-tahun gak dipakai. Tapi yang paling ngebuat Rina merinding itu adalah tangan si nenek yang kurus dan keriput sambil memegang tongkat kayu dengan erat. Akhirnya Rina memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Tapi ketika dia hampir melewati sosok itu, nenek tersebut perlahan malah menoleh, memperlihatkan wajahnya yang penuh keriput dan tatapan matanya yang tajam, dingin, dan tidak punya perasaan. Rina berhenti. Dia seakan terkunci gitu di tempatnya. Matanya nggak bisa berpaling dari pandangan nenek itu. Dengan suara pelan namun tajam, si nenek ini berkata, "Kamu sudah lihat mereka kan?" Rina ngerasa lehernya nih beku.
Dia nggak tahu apa yang dimaksud sama nenek itu, tapi perasaannya tuh bilang kalau nenek ini tahu lebih banyak dari yang terlihat. Si nenek pelan-pelan berdiri dengan susah payah, ya maklum karena dia tua kan. Tapi yang aneh nih, matanya si nenek itu tetap menatap tajam ke arah Rina. Ada banyak yang terjebak di sini, termasuk mereka yang menunggumu. Rina pengen lari, tapi badannya kaku. Si nenek ini mendekatinya. Dia berjalan pelan-pelan dengan tongkat yang menghentak-hentak lantai. Makin lama makin dekat, dan ketika nenek ini dekat, hawa di sekitarnya makin terasa dingin. Tiba-tiba, lampu di koridor berkedip sebentar lalu mati. Kegelapan menyelimuti semuanya, dan Rina hanya bisa mendengar suara nafas nenek itu yang terdengar makin dekat. Di saat lampu kembali menyala, sosok nenek itu udah hilang, meninggalkan Rina yang sendiri di lorong itu. Badannya sontak gemetar. Rina langsung lari menuju kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Karena malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Dia bertanya-tanya sebenarnya siapa sosok nenek yang dia temui tadi, dan siapa tanda kutip mereka yang menunggunya. Semenjak malam itu, Rina sering mendengar suara hentakan tongkat kayu di lorong kosannya setiap kali dia pulang larut. Suara yang sama kayak nenek tadi. Dan suara itu selalu datang tanpa ada sosok yang terlihat. Nah, Sobat Zona, itu tadi adalah kisah horor dari seorang mahasiswi yang ngekos di Surabaya. Jadi buat kalian yang baru pindah ke tempat baru, perhatiin ya. Kalau ada hal-hal aneh jangan dianggap enteng. Siapa tahu ada penghuni lain yang gak kelihatan. So, bagaimana? Apakah kalian percaya sama cerita tadi, atau jangan-jangan kalian pernah mengalaminya sendiri? Coba komentar di bawah ya. Buat kalian yang pernah mengalami kejadian horor saat menjadi mahasiswa atau di kampus, bisa kirimkan cerita kalian di redaksi @zonamahasiswa.id. Nanti cerita-cerita horor dari kalian akan kita bacakan satu persatu. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Karena bisa jadi mereka ada di samping kalian.